Sambil menunggu kawannya yang tadi udah ada join 6 tadi ya, ini udah mulai banyak masuk lagi. Kita mulai saja untuk pertemuan ke-16 kita akan bahas kira-kira kisi-kisi UAS. Jadi mengapa penting ada pembahasan kisi-kisi UAS, tapi mungkin soalnya nggak mirip kali, tapi kisi-kisinya nanti biar mahasiswa juga pas ujian tidak kelimpungan, karena dari berbagai atau beberapa kali ujian, kalau umpamanya soalnya terkadang tidak menyangkut dengan materi yang diberikan dosen, kadang mahasiswanya jawabannya liar-liar kemana-mana gitu. Yang banyak kali kan menggunakan Google. Jadi kadang-kadang materi yang diminta itu sebenarnya sudah ada di materi yang diajarkan waktu perkuliahan. Nah, tapi kadang-kadang mahasiswa selalu menggunakan Google. Jadi Google atau AI itu dia tidak akan sama dengan yang dimaksud oleh dosen. Karena dia hanya mesin dan malah banyak kacau balau. Jangan percaya kali dengan Google untuk sesuatu analisis atau mesin pencarinya. Sebenarnya tidak akan mungkin dosen itu akan mengeluarkan soal-soal yang jauh atau tidak ada relevansinya dengan materi-materi yang diberikan. Dari 15 kali pertemuan, nah, berarti kalau untuk UTS kemarin sudah ada 5 soal juga kalau nggak salah Bapak. Nah, nanti UAS perkiraan 5 soal juga, tapi ini bukan sama persis seperti yang Bapak berikan, tapi paling tidak kira-kira seperti ini. Ini Bapak coba share untuk soal UASnya. Jadi kisi-kisinya kira-kira seperti ini. Ini biar mudah nih mahasiswa nantinya. Eh, karena kalau Bapak suruh buat project pun sebenarnya sesuai RPS kita, dia kan diharapkan kita kembali ke awal lagi sebenarnya. Dalam RPS kita, rencana pembelajaran semester kita kan sebenarnya eh, yang diharapkan salah satunya ini Bapak buka RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester itu. Capaian pembelajaran itu mahasiswa mampu menganalisis materi empiris pesan media massa dan media sosial dengan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan atau metode yang berbeda dalam kajian itu menggunakan analisis semiotika, analisis framing, dan analisis wacana. Nah, tapi kalau mampu merancang, ya tentu otomatis kita akan membuat desainnya semacam penelitian. Tapi karena kita secara Zoom untuk bisa penelitian dengan atau kita membuat semacam penelitian yang dipandu lewat jauh kayak gini ya ini untung agak ramai join ini kan kalau sempat cuma satu atau dua itu sangat sulit sekali. Tapi untuk biar Bapak cari jalan tengahnya ya mungkin bisa saja biar aja soal agak 5 buah. Nah, mudah-mudahan dari soal yang 5 itu bisa-bisa nanti eh, mahasiswa lebih paham gitu. Bisa paham. Jadi tidak terlalu bingung. Oke, ini contohnya mana tahu kayak gini. Umpamanya sebutkan 3 analisis yang sering digunakan untuk menganalisa teks media. Coba Selfie Gayatri. Selfie Gayatri. Kira-kira nih selfie dulu, Bapak coba tanya 3 analisis yang sudah kita pelajari apa-apa saja. Halo selfie, selfie. Kalau selfie masih belum buka audionya, coba Fauzi. Fauzi dengar? Halo, Loh, Fauzi hilang lagi. Fauzi, atau selfie atau siapa yang lagi monitor? Siapa yang bisa mengomentari atau menanggapi?
ini ini biar mempermudah. Kalau Bapak pelongkan gitu aja, kira-kira isinya kayak gini. Nanti kalian bingung juga. Karena lebih baik kita langsung berdiskusi. Pamannya kalau yang dimaksud itu tidak sesuai yang dengan Bapak harapkan, nah langsung kita luruskan di sini gitu. Ayo, siapa yang bisa sebutkan tiga analisis yang sering digunakan untuk menganalisis teks media? Ayo, Puja, Trisno, Putri, Selfie. Halo, dengar suara Bapak? Halo, kok nggak dengar suara Bapak mungkin ya? Halo, siapa yang berani buka suaranya? Ayo, siapa yang berani ngomong? Halo, nggak mungkin pula akan Bapak tunjukkan secara mentah-mentah itu sama dengan menyuapkan pisang ke dalam mulut kalian kan? Nah, itu tidak baik juga, kayak gitu. Sebaiknya kan memang ada feedbacknya, ada sedikit dari mahasiswanya pendapat-pendapat. Nah, nanti akan kita ulas dan kita bahas bersama. Itu lebih lebih mantap gitu. Jadi kalau lebih lebih mengarah kepada hal-hal yang dibahas secara bersama itu akan lebih baik. Ayah, siapa yang bisa sebutkan tiga analisisnya yang kita pelajari kemarin? Analisis apa saja? Ini kan untuk teks analisis mata kuliah kita kan secara umum bernama analisis teks media. Jadi kayak tiga analisis saja yang bisa kita gunakan. Salah satunya ya kan contoh-contohnya kita kan sudah melihat apa? Ada yang tahu analisis apa gitu? Saya tak ada yang ingat satupun. Halo? Halo Pak, Ya, Sutrisno tahu, silakan. yang saya tahu cuma analisis semiotika, analisis framing, dan analisis wacana ya Pak. Ya betul tuh. Yang Bapak maksud itu memang Iya, itu. Jadi tiga analisis yang sering, iya, sebenarnya analisis lain masih banyak ya. Tapi secara umum, ya iya, betul yang disebut Sutrisno itu sudah betul. Yang mana tahu kalau keluar soalnya kayak gini, berarti arah jawaban dari kalian tuh ya sudah seirama dengan yang Bapak maksud. Jadi nanti biar Bapak ngoreksi ujiannya, umpamanya nggak bingung-bingung lagi. Jadi kalau arahnya kalian nengok di Google, nanti kemana-mana perginya. Nah, itu yang Bapak maksud. Makanya perlu juga kita bahas kisi-kisi. Bukan berarti soalnya ini, tidak. Tapi paling tidak nanti mana tahu apa analisis yang digunakan untuk teks berita ini gitu. Ini. Ah, jadi yang dimaksud itu sudah paham. Oke, nomor satu Bapak kira tuh sudah mantap tuh. Kemudian yang kedua, ya, apa saja program atau aplikasi untuk menganalisis penelitian kuantitatif terkait analisis teks media. Apa kemarin nama-nama aplikasi yang Bapak bilang kan ada itu materi keberapa itu? Coba siapa yang bisa? Kan ada beberapa aplikasi kemarin. Aplikasi ini. Ini kalau kan lembar coding, setelah lembar coding ya langsung kita tarik kesimpulannya. Menarik kesimpulan itu ya berdasarkan nanti ada aplikasi yang digunakan dari 40 berita umpamanya ada di coding lah. Disederhanakan ini kodenya satu 2 3 yang kayak kemarin contoh. Akan ada setelah itu Bapak ajari tentang aplikasi. Aplikasi yang digunakan apa-apa saja. Tentu kalian tak mungkin pula lupa kan. Ya kemarin kan ada tuh aplikasinya gitu. Ingat aplikasinya? Apa-apa saja aplikasinya. Enggak apa-apa, silakan ditengok apa itunya. Kemarin PDF-PDF yang Bapak kasih, silakan ditengok PDF-PDF-nya. Apa-apa saja aplikasinya. Ayo, siapa yang sudah bisa, silakan bersuara saja. Ini pembahasan kisi-kisi ini untuk mempermudah kalian nanti mengerjakan ujian.
Jadi biar jangan kemana-mana ya kira-kira kayak gini. Karena Bapak tidak mungkin ngasih soal project di saat kalian ujian. Coba buat analisis framing dalam pemberitaan media online ini gitu kan. Nah itu nanti kalian pusing nggak balik-balik nanti dari tempat ujian tuh. Tapi kalau sekarang bisa. Ini hanya sifatnya teori-teori saja. Tapi paling tidak kan contoh-contoh yang Bapak kasih, kalian sudah paham. Ada yang udah tahu tentang aplikasinya apa-apa saja? Aplikasi ini kalau tak salah Bapak dekat buku yang Bapak kirim atau di mana ya? PDF-nya ada atau enggak ya? Mungkin ada juga lah sedikit dekat PDF tuh. Nah, yang dekat PDF tuh materi ke berapa itu ya? Nah, kalau itu pun dapat nggak apa-apa. Lumayan juga tuh. Ada yang sudah tahu apa nama aplikasinya? Silakan. Nah, ini kan lebih enak belajar. Jadi kalian mengulang lagi. Nanti dalam belajar ya tidak bingung, tidak terlalu bingung gitu. Sudah tahu aplikasinya? Sudah dapat aplikasinya? Udah, yang udah batuk, Pauji, silakan Pauji. Silakan. Ya, Pak. Silakan jawab Pauji. Apa saja aplikasinya? Sudah? Sudah ada jawabannya, Pauji? Loh, kok malah hilang Paujinya? Kalau tidak salah materi ketujuh coba tengok. Enggak juga. Aduh, materi keberapa ya Bapak pun lupa. Tapi ada aplikasinya kemarin yang digunakan untuk analisis teks kuantitatif, temuan ke berapa ya? Jaringan hilang timbul, Pak. Apanya yang hilang timbul? Suaranya? Jaringannya, Pak. Oh, berarti suara Bapak hilang timbul, timbul dengarnya ya? Suara Bapak jelas, Pak, tapi jaringan Fauzi hilang timbul. Oh iya ya, sudah muncul lagi. Silakan jawab Puji kalau udah dapat. Aplikasi Yang apa? nomor dua ya, Pak. Iya, yang Apa nomor saja dua. program atau Ah, aplikasi untuk menganalisis penelitian kuantitatif, analisis teks media itu, Pak. iya. Kan ada beberapa aplikasi kemarin Bapak bilang kan? Udah Bapak contohkan di lewat buku itu nama aplikasinya. Kan ada banyak kemarin tuh aplikasi yang Hmm, digunakan untuk menganalisis teks media dalam itu penelitian kuantitatif tuh. Apa kemarin? Masih ingat? yang ini nggak, Pak? Aplikasi analisis teks, kemudian Apa? aplikasi analisis statistik, Apa? aplikasi analisis teks, kemudian aplikasi analisis statistik, kemudian aplikasi analisis teks online. Itu ya, Pak? Itulah yang perlu Bapak luruskan. Bukan yang itu yang Bapak maksud. Tetapi kayak kayak nama aplikasinya itu ada SPSS, program, program Sampai komputernya. Ada Python. Itu yang bukan yang Fauzi bilang itu. Makanya perlu perlu sedikit Bapak bahas-bahas di sini biar nanti kalian tidak melenceng ke mana-mana. Oke, mengerti kan maksud Bapak? Kita bahas kisi-kisi ini. SPSS itu ya, Pak? Ah, SPSS itu ya, Pak? ya yang SPSS. Ada yang apa-apa Ya, lagi? Ada yang eh Python ada yang ya R, Python. Apa lagi? R, Apa? Viet, apa nih? Poyen, Poyen.
Ah ya, apalagi coba apa nama yang terbaca situ? Workload text stat. Payah bacanya, Pak. Ah ya. Pokoknya coba lagi, bilang lagi. Coba ulangi lagi. SPSS, kemudian R, kemudian Python, kemudian Voyet, Hmm. kemudian workload, kemudian tekstat. Ah itu. Ah ya, berarti yang Bapak maksud sudah paham kan? Insya Allah. Ah, itu maksudnya. Makanya perlu kita bahas kisi-kisinya di sini. Jadi kalau dosen yang ingin mahasiswanya tidak terjerumus pas ujian, ya mau tidak mau dosen harus sedikit membuka-buka lah kisi-kisi namanya. Sama kalau orang tes CPNS kan banyak beredar kisi-kisi ujian. Sebenarnya soalnya nggak jauh-jauh beda dari itu. Cuman kan tidak mesti persis, pasti beda-beda sedikit gitu kan. Tapi ya itulah ini maksudnya. Kalau tadi ditanya tentang apa tiga analisis yang digunakan, ah itu udah paham tadi tuh. Kemudian program atau aplikasi yang digunakan, ah itu yang tadi tuh. Kalau ditanya ya, ini kan bagian dari Oke. pembelajaran. Jadi kalau kita berinteraksi kayak gini, paling tidak kan masuk di kepala kita. Itu gunanya kita melakukan perkuliahan, tidak teks-teks buku. Kalau kadang-kadang kalau kita monoton mendengar, tuh kadang Bapak pun tak tahu kalian paham atau tidak. Oke, kita coba yang soal yang ketiga. Ya kalau dulu sama eh, apa nama tuh ada kakak-kakak kelas. Kalian itu biasanya Bapak kalau yang gini Bapak buat kuis biasanya. Kuis ini nanti siapa yang tertinggi poinnya. Itu Bapak buat beberapa soal untuk kuisnya gitu. Tapi nanti diisi gitu. Tapi kadang-kadang kalian kan kadang menggunakan handphone juga kan dekat apa ini Zoom ini. Jadi di situ agak susahnya. Tapi menggunakan laptop enak. Kalau ada kuis Bapak kasih, nah, itu enak tuh kalau menggunakan laptop. Tapi kalau lewat handphone agak payah. Coba yang ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang analisis semiotika untuk analisis teks media? Maksudnya tentang analisis semiotika ini apa yang diketahui? Kemudian berikan tiga contoh. Nah, judulnya saja. Nah, ini kan sengaja Bapak buat buka dalam kurung judulnya saja. Jangan melebar-lebar kemana-mana isinya pula dibuat. Nanti yang Bapak masuk itu kan cuma minta judulnya saja. Jadi kalau soalnya 5, nomor satu udah terjawab, nomor 2 udah terjawab, nomor 3 udah terjawab. Satu nomor ini, nomor satu benar. Udah dapat 20 poinnya. Nomor 2 dengan benar, udah dapat 40. Nanti nomor 3 ini kan tak begitu panjang juga nih. Nah, dapat ada 60. Nomor 4 mama dapat juga. Udah 80. Nomor 5 dapat pula. Pamanya kan udah 100. Jadi perkuliahan kadang datang kadang tidak. Kadang tertolong oleh ujian UAS. Karena ini 40%. Jadi maka orang yang aktif perkuliahan dengan yang membahas soal-soal atau ya memang orang aktif perkuliahan itu biasanya dia lebih mudah mengerjakan ujian ketimbang yang memang jarang masuk join kalau kita online kan kalau kita daring kan. Oke, yang ketiga ini kan tentang teori analisis semiotika dan juga ada 4 dan 5 judulnya Bapak kasih itu. Nah, coba ditengok siapa yang tahu. Kan senang ini. Analisis semiotika itu ini Pak. Nah, tiga judulnya ini Pak. Nah, coba silakan bersuara. Siapa yang mau bersuara? Silakan dibuka. Pak, Silakan. Sutrisno, silakan. kalau menurut saya Pak, analisis semiotika itu ada analisis teks media yang berfokus pada penafsiran tanda dan simbol dalam teks untuk mengungkap makna yang lebih dalam. Analisis ini menyelidiki bagaimana tanda-tanda atau kata-kata, gambar, suara menciptakan makna dan bagaimana makna tersebut dikonstruksi dan ditafsirkan oleh audien. Contoh, tiga contoh penerapan penelitiannya. Hmm. Yang pertama, representasi gender dalam iklan televisi. Hmm. Terus? Kedua, simbolisme nasionalisme dalam film dokumenter. Hmm.
Yang ketiga, makna tersembunyi di balik desain logo perusahaan. Nah, jadi kalau setidaknya kalau sudah seperti itu jawabannya, itu sudah sama dengan yang Bapak maksud, agak-agak textbook kita itu enggak apa-apa. Itu namanya maksudnya kan yang Bapak maksud jangan menyimpang dicari di Google. Bapak pun kadang kalau menyimpang di Google, Google sama AI itu, kalau kalian tak percaya, coba kalian ketik nama kalian tanya sama AI itu, entah apa-apa dibilangnya itu. Kalau kalian ketik analisis semiotika itu tak apa-apa pula nanti dibilangnya, nggak sesuai dengan Bapak bilang. Tapi kalau yang ini, kalau sudah mengarah atau mencontoh atau melihat teori yang Bapak kasih ya sudah, Bapak pun klop. Ah, berarti ini cocok gitu. Bungkus. Ah, udah 20 nih poinnya, Ya, oke? Pak. Coba yang keempat lagi. Nah, itu udah betul tuh. Bapak ya udah udah 20 tuh, udah aman tuh. Coba yang keempat lagi, yang analisis framing lagi. Ayo, siapa yang tahu? Sama tiga contoh judulnya saja contohnya. Tiga contoh judul saja, jangan dibuat pula isinya. Judulnya saja cuma Bapak minta dan judulnya itu sudah pernah Bapak kasih juga. Judulnya sudah Bapak carikan sendiri di Google Scholar. Karena kalau nanti tak Bapak kasih contoh judul Bapak kasih soal, kalian mana tahu disuruh kumpul handphone nanti payah juga kan sama pengawasnya. Nah, tuh bingung pula nanti sempat nengok Google kan. Tapi kalau sudah pernah Bapak kasih ya di kumpul handphone pun ya kita wajib tahu karena materi sudah pernah Bapak kasih dan kisi-kisinya juga sudah pernah Bapak bilang gitu. Oke, kalau analisis framing siapa yang tahu silakan. Ayo, Selfie Gayatri, Lutfia, halo Putri, terus yang lainnya, Caranya. Sutrisno silakan, Fauzi silakan Ji. Analisis framing itu apa? Ayo, silakan dibuka lagi materi-materinya. Kan ada kemarin analisis framing Bapak kasih. Nah, kebetulan kalau Bapak kan memang dalam PDF yang Bapak kasih sesuai PowerPoint itu kan Bapak tidak merinci secara detail apa itu analisis framing. Nah, tapi dalam link-link buku yang Bapak kasih itu ada ya. Jadi kalau di tag ini kan namanya saja ini hanya PowerPoint, yang penting-pentingnya saja. Nah, tapi kalau yang lebih rincinya itu ada di buku. Paham kan maksud Bapak? Ayo, siapa yang paham, yang sudah dapat jawabannya, silakan. Analisis framing. Silakan. Kan ada buku karangan Erianto, udah terbuka. Nampak kan? Cari, kan ada link buku tuh, buku karangan Erianto tentang analisis framing yang di pertemuan ke-11. Coba tengok. Pertemuan ke-11, ada link buku yang Bapak kasih, eh, buku analisis framing, itu akan menjelaskan, kan cuma satu itu link bukunya kan, ya kan? Buku tentang buku tentang analisis framing. Buku karangan Erianto. Ya kan? Pokok pertemuan ke-11 silakan dibuka lagi link bukunya. Ada yang sudah terbuka? Nah, kalau untuk contohnya ada di pertemuan ke-12 di PDF-nya tuh ada tuh. Atau konsep framingnya saja dijawab jadi juga. Udah buku yang karangan Erianto itu udah terbuka apa belum?
Belum. Tengok di pertemuan 11 yang Bapak link yang Bapak kasih. Pertemuan ke-11. Jadi tidak serta-merta di PDF yang Bapak kasih, tapi terkadang juga ada di bukunya. Nah, makanya kalau seandainya tidak Bapak buka kisi-kisinya kayak gini, tambah bingung kalian nanti. Apa ada jawabannya di nanti? Bapak pun kalau ngoreksi hasil jawaban mahasiswa yang kemana-mana perginya, Bapak pun bingung juga. Ah, ini mau dibetulkan dikasih 20 susah juga. Enggak dikasih dia ada jawabannya kan gitu. Tapi kalau udah Hmm. mirip-mirip yang sesuai Bapak maksud, ya sudah. Bapak langsung kasih 20 saja. Udah ada yang tahu? Udah. Kalau ini Pak, Ah, coba. analisis framing adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana teks media mempresentasikan realitas sosial dan politik melalui cara penyajian, penekanan, dan pengajian informasi tertentu. Analisis framing dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis teks media seperti berita, artikel, dan iklan. Itu baca dari mana? Dari buku itu atau dari Google? Dari yang lain, Pak, Nah, makanya kalau dari yang lain Bapak pun kurang familiar kalimatnya. Ya, jadi, salah dia, Pak. enggak salah nggak salah. Cuman kan dia ada namanya konsep teori itu yang kita harus pedomannya buku. Kalau dari Google tuh dia pun mencopot-copot dari berbagai artikel tuh. Ah, dan nanti tidak sesuai itu entah karangan siapa itu kan nggak ada karangan si A si B si C kan. Ah gitu. Tapi nggak Salah. apa-apa lah. Tapi paling tidak kita memahami konsep framing. Jadi setelah ini biarpun nomor tiga, nomor 4 atau nomor 3 ini. Nomor 4 ya. Rompak, Ah, Bang. nanti bisa didalami lagi. Ditengok link nomor pertemuan ke-11, link buku karangan Erianto yang Bapak kasih. Silakan dibaca lagi ya. Nah, kemudian untuk tiga judulnya, tengok pertemuan ke-12. Tiga judulnya ada tuh. Tiga judul analisis framing. Nah, itu senang tuh. Udah ada di pertemuan ke-12. Penerapan analisis framing. Ada kan? Ada tiga judulnya kan? Belum jumpa lagi, Pak. Yang PowerPoint pertemuan ke-12. Judulnya penerapan analisis framing. Pertemuan ke-12. Hari ini kan 15 nih. Nah, 15 Hmm. 16 nih. Nah, coba tengok ke atas PDF-nya penerapan analisis framing. Ada Pak. Nah, coba silakan situ baca kalau udah jumpa. Nah, Lalu, Pak, lalu. Yang pertama, Hmm. yang pertama tentang analisis framing pemberitaan COVID-19 di Ah, kumparan.com. ah, Yang Kompas. kedua, Kom ya analisis sampai-sampai ke ujungnya framing Kompas. Jangan sih Kompas, Tempo, ya. kompas.com ya, tempo.co di era Nah, pandemi. oke, yang kedua. Yang kedua, analisis framing model Robert Edman tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan BBN News. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, analisis framing pemberitaan fatwa MUI tentang boikot produk pro-Israel di media kompas.com dan republika.co.id. Nah, ini kan ada contohnya satu lagi. Bapak kan cuma minta tiga. Ya tiga saja jawab. Ini kan ada Oh, satu lagi analisis framing pemberitaan pemilu kan. Presiden. Ya, Pak. ya, Pada media online kompas.com. Tapi kalau kalian memang bisa juga mencari di Google Scholar. Buka Google Scholar pandai kan? Kalau buka di Google Scholar, judul yang lain tidak apa-apa. Kita cari judul tahun terbaru, yang tahun 2025. Ini masalahnya yang lain ini judul-judul lama Bapak banyak juga. Kalau mau yang baru, pilih yang tahun 2025. Tidak apa-apa, lanjut. Oke. Kemudian yang kelima lagi. Soal nomor 5. soal nomor 5. Tentang analisis wacana.
Dan apa pula tiga contoh judulnya? Tiga contoh judul ini yang kita pelajari hari ini, yang tadi kan. Yang analisis wacana itu apa? Coba tengok. Kalau tak ada teksnya dalam PDF itu, ya silakan dibuka lagi link-link buku yang Bapak kasih atau PDF lain yang Bapak kirim itu biasanya ada tuh. Analisis wacana. Silakan. Berarti pertemuan 13-14 itu, pertemuan ke-13 dan pertemuan 14 tentang analisis wacana, kan teori wacana, bahasa perkata dalam konteks, definisi analisis wacana, ada tuh kan definisinya kan? Properti. Ini kan ada link buku tuh kalau tak salah Bapak kasih. Juga silakan dibuka. Kan ada link eh, beberapa buku atau beberapa PDF. Buku analisis wacana itu juga ada PDF-nya. Yang pertemuan ke-13 itu. Kan ada analisis wacana buku Rohana dan Samsudin. Kalau di Google dia jawabannya tak kemana-mana nanti. Tapi kalau kita nengok buku, buku ini PDF bukunya ini kan dalam bentuk buku nih definisi ada standar kewacanaan atau teori wacana. Kamu tengok situ bisa juga. Di link buku yang Bapak kasih juga bisa. Ayo silakan. Ini enaknya kalau kita ada membahas kisi-kisi. Jadi kalian ujian nggak terlalu pusing nanti. Sedangkan kalau nggak Bapak buka kisi-kisinya kayak gini, pasti kalian tambah bingung kan? Yang dimaksud itu apa? Itu makanya mahasiswa itu banyak mengandalkan Google saja. Sementara yang dimaksud dosen itu adalah textbook atau sesuai teori yang diajarkan. Kalau dibuka Google itu dia ngambang kemana-mana. Jadi tidak mirip seperti yang dibacakan oleh Pauji tadi loh. Kok nggak sama kalimatnya seperti yang Bapak ajar ya? Mungkin arahnya karena diambil dari Google. Tapi kalau ngambil buku umpamanya yang Bapak kasih, link buku yang Bapak kasih itu dibaca, oh pasti familiar di telinga Bapak kalimatnya. Sudah ditemukan di pertemuan ke-13-14? Teori wacana ya, Pak. Itu bisa. Kalau mau baca itu bisa juga. Silakan, silakan yang sudah membukanya. Bapak kan tidak apa itu tuh analisis wacana, apa itu analisis wacana pada media itu kan tambah sulit kalian. Bapak minta analisis wacana saja secara umum. Ah, apa? Apa katanya situ? Atau teori wacana saja enggak apa-apa lah. Yang dimaksud Bapak sini kan analisis wacana itu apa gitu. Kalau ini bisa nggak, Pak? Silakan. Analisis wacana dalam analisis teks media meneliti bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial. Analisis ini melihat teks media sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas dan bagaimana teks tersebut berkontribusi pada konstruksi realitas sosial. Itu bisa tuh. Dan Itu ya, bisa tuh. tiga Itu cara yang penerapannya dimaksud tuh. Sutis bacanya di mana? di luar ya, Halaman Pak. berapa tuh, Pak? Di bukan di buku itu ya. Tak jumpa di buku, Pak. Di buku itu ada halaman 11 yang pertemuan kita yang ke-13 kalau nggak salah, ada definisi analisis wacana situ. Halaman 11 ya. Jadi Halaman analisis wacana 11. merupakan analisis unit Ya, Pak. linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang menyampaikan pesan dengan penerimaan pesan dalam tindak komunikasi itu boleh. Ini karena ini memang ada di buku. Kalau tadi memang ngambil dari Google juga, itu dia akan mencomot-comot pengertian dari si A, si J, si C itu digado-gadonya. Itu
Itu yang Bapak Ya, maksud. Tapi tak apa-apa lah, boleh lah. Nanti ditengok buku benar. yang pertemuan ke-11 ya. Buku analisis Ya, wacana apa namanya PDF-nya. Buka halaman 11 ya. Kemudian contohnya, 11, Pak. contohnya yang pertemuan kita terakhir tadi, yang ke-15 tadi. Contohnya, contoh kan ada pada pertemuan kita yang terakhir tadi. Materi kita terakhir tadi, yang ke-15, contoh. yang penerapan analisis wacana, contoh penelitian penerapannya itu hanya 3 judul juga. Yang pertemuan kita 15, yang ke-15 tadi, tengok yang terakhir. Contohnya ya, Nah, ini. analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media Ah, online liputan6.com terbitan Mei sampai Juli 2017. betul. Yang kedua, Analisis wacana kritis Norman Fairlock pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media antaranews.com. yang ketiga, Ketiga, analisis wacana kritis media online Nia gadis penjual gorengan. ini kan 3 dari Bapak contoh. Kalian mau cari yang model judul terbaru pun nanti kalau ujian pun boleh. Yang penting judulnya analisis wacana. Kalau mana tahu ditanya kan. Yang ini pun kalian buat boleh. Kalian dapat judul lain boleh juga. Yang dapat dari Google Scholar. Oke? Kira-kira kalau Nah, kisi-kisi ujiannya kayak gitu nanti kira-kira sudah bisa enggak kira-kira ngerjakannya? Kira-kira lah. Kalau lihat ini bisa pasti kayaknya, bisa. Pak. Ya, Pak. Jadi Tapi kalau tak nengok hati tak bisa, Pak. iya kalau dapat bapak yang ngawas nggak ada bisa nengok HP. Tapi kalau dosen lain mungkin bisa. Tak, itu makanya gunanya kalau mau ujian itu belajar dulu. Belajar. Mudah-mudahan bisa nengok hati. Makanya Baca belajar dulu. catatan gitu. Iya. Makanya Baca kalau kita catatan nanti. belajar, maksud bapak begini, kalau kita belajar kan, paling tidak kita tidak terlalu eh, buntu kepala kita menyelesaikan semua soal itu. Memang bapak juga ngalami sebagai mahasiswa. Apalagi kalau soalnya tuh tidak kita dapat bocoran kisi-kisinya, itu tambah pusing kepala tuh. Kita mau masuk ruangan nih, apalah soal bapak nih kira-kiranya. Kalau sekarang sudah bapak kasih kisi-kisinya. Kira-kira kayak gini nanti, tapi bukan berarti ini toh semuanya gitu kan. Tapi mana tahu kayak ada mirip-mirip kayak gini kan. Oh, paling tidak insya Allah kalian sudah paham ya kan. Tidak, Iya. tidak begitu mumet lagi di kepala kalian. Dia berbagai soal itu nanti kan Bapak kasih ke prodi ya. Ya mungkin Bapak rehab-rehab, Bapak ubah-ubah atau apa. Pokoknya agak-agak mirip-mirip ya. Paling tidak kisi-kisinya kayak gitu tentang hal yang sama saja. Umpamanya tentang yang pertama tentang 3 analisis. Nah, mana tahu cuman Bapak minta cuman satu kan? Atau bisa jadi bukan 3 analisis yang sering digunakan. Apa yang kamu tahu saja menurut Bapak ini bisa jadi kayak gitu. Bisa kalimat-kalimat soal itu kan bisa-bisa saja berubah. Tapi paling tidak 3 analisis yang digunakan nih waktunya mau habis. Nanti kalau habis ini berarti kita selesai perkuliahan ya. Jadi kalau kalau paling tidak kalian sudah paham Baik, Pak. gunanya perkuliahan ini kan ada pertengahan di tes, di belakang di tes ya itu kayak tadi. Kita bolak-balik lagi, bolak-balik lagi. Itu paling tidak lengket kepala kita sedikit. Tidak banyak, sedikit. Insya Allah ada. Enggak kan mungkin pula Bapak sendiri nengok link buku yang banyak Bapak kasih pun kepala Bapak enggak muat juga kan merekamnya semua. Makanya Bapak kalau ngajar memainkan textbook gitu. Biar nanti sedikit-sedikit ya sambil-sambil belajar kita gitu. Maksudnya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Mohon maaf lahir batin ya kalau